Pelajaran Bahasa Indonesia, tema 8, Bumiku. Subtema 2, Bumiku dan Musimnya. Dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Mengidentifikasi gagasan utama. Nah, Nana, sebelumnya mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok adalah ide dasar atau inti pembahasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama pada umumnya terletak pada kalimat utama. Paragraf yang baik hanya mengandung satu gagasan utama. Ada beberapa jenis paragraf. Pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah yang memiliki kalimat utama terletak pada awal paragraf. Paragraf induktif adalah yang memiliki kalimat utama terletak pada akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran adalah kalimat utama pada paragraf ini terletak pada awal dan akhir paragraf. Ada beberapa ciri gagasan utama. Perhatikan baik-baik. Di antaranya adalah 1. Terdiri atas satu kalimat utuh. 2. Dibentuk tanpa kata sambung. 3. Memiliki struktur kalimat yang jelas. 4. Tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih dalam. Nah, bagaimana cara menemukan gagasan utama? Langkah pertama, kita harus mengidentifikasi kalimat utama. Caranya, pahami pengertian kalimat utama dan ciri kalimat utama. Langkah kedua, membaca dengan seksama. Artinya, membaca cermat dan teliti, kemudian mencatat informasi penting. Langkah ketiga, menyimpulkan sebuah paragraf. Caranya, gagasan utama dapat menentukan kesimpulan sebuah paragraf. Dengan menyimpulkan sebuah paragraf, maka gagasan utama akan ditemukan. Berikut kita akan mengidentifikasi kalimat utama. Ya, mari kita pahami bersama-sama apa yang dimaksud dengan kalimat utama. Kalimat utama yaitu kalimat yang berisi pokok pikiran utama dalam sebuah paragraf. Kalimat utama didukung oleh kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan tentang kalimat utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, karena gagasan utama bisa berada di akhir atau di tengah paragraf. Nah, mari kita pahami pola letak kalimat utama. Nah, yang pertama adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Yang kemudian kalimat pertama yang terletak di akhir paragraf. Setelah itu kalimat utama yang terletak di awal dan akhir paragraf. Nah, mari kita pelajari ciri dari kalimat utama. Ada beberapa di antaranya. Adalah yang pertama, kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Kemudian, kalimat utama merupakan suatu kalimat yang bisa berdiri sendiri. Dan pada umumnya, kalimat utama terletak di awal paragraf. Namun, pada paragraf induktif, kalimat utama terletak di akhir suatu paragraf. Dan biasanya menggunakan kata-kata berupa sebagai kesimpulan. Jadi, dengan demikian, dan lain sebagainya. Kemudian, mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain.
Nah, mari kita baca teks berikut. Mari anak-anak kita bahas paragraf pertama. Paragraf ini termasuk jenis paragraf deduktif, di mana kalimat utama terletak di awal paragraf. Kita baca bersama. Kalimat utamanya adalah banjir membawa berbagai dampak bagi manusia dan lingkungan. Gagasan utamanya adalah dampak banjir pada manusia dan lingkungan. Ingat, gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Selain itu, kalimat yang lainnya disebut kalimat penjelas. Kita lanjutkan membahas paragraf kedua. Sama dengan seperti di atas, masih termasuk jenis paragraf deduktif. Mengapa? Karena kalimat utama terletak di awal paragraf. Yuk kita baca bersama. Kalimat utamanya adalah dampak perekonomian yang paling dirasakan ketika banjir adalah lumpuhnya kegiatan jual beli. Nah, gagasan utamanya adalah dampak banjir kegiatan jual beli. Ya, kita lanjutkan kembali membahas paragraf ketiga. Masih dengan paragraf deduktif yang meletakkan kalimat utama di awal paragraf. Mari kita baca bersama kalimat utamanya. Bencana banjir mengakibatkan lumpuhnya kegiatan produksi. Gagasan utamanya adalah dampak banjir bagi kegiatan produksi. Nah, berikutnya kita beralih membahas bagaimana membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah inti informasi dari teks yang ditulis dengan ringkas dan diperoleh menggunakan penalaran. Bagaimana langkah membuat kesimpulan? Yang pertama, kita harus membaca teks secara menyeluruh dan dengan cermat. Kemudian, menentukan gagasan utama di setiap paragraf. Setelah itu, buatlah kesimpulan berdasarkan gagasan utama yang telah ditentukan. Nah, anak-anak, tadi kita telah menentukan gagasan utama dari paragraf 1, 2, dan 3. Dari gagasan utama tersebut, kita dapat membuat kesimpulannya. Yuk kita baca bersama. Banjir dapat berdampak bagi manusia dan lingkungan. Dampak banjir dapat terlihat pada kegiatan jual beli. Selain itu, banjir juga berdampak pada kegiatan produksi. Demikian pembahasan Ibu. Semoga kalian paham dan jangan lupa mengulang kembali. Nah, setelah itu kalian akan melanjutkan dengan mengerjakan tugas 10 soal di Google Classroom dan dilanjutkan dengan mengerjakan LKS 6H halaman 41 bagian A dan B. Setelah itu segera dikirim ke WA-nya Ibu Ida segera. Terima kasih. Ingat, tidak menunda tugas, lebih cepat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.